Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Di episode kali ini, aku mau bahas beberapa ganjalan di hati anak bungsu dan orang jarang tahu. Jangan dipikir jadi adik lebih enak ketimbang jadi kakak. Sama aja sih, bedanya kami gak harus merasa menyesal dan ambil pusing dalam masalah. Gak main-main, seorang psikolog menilai anak bungsu bisa memenangi kehidupan. Kalau itu memang benar, sebenar-benarnya kami juga menyimpan beban berat yang gak mungkin dimiliki oleh kakak-kakak kami. Kami kadang harus bersedih hati, dan untungnya kami adalah sosok yang pandai menghibur diri. Kami mudah bergaul dan gak masalah tidur dengan lampu terang benderang. Beban yang kami pikul pun gak main-main. Kalau mereka para sosok kakak harus mengalami beban berat karena jalan yang mereka ambil, kalau kami lebih apes lagi. Kadang beban berat itu karena turunan dari kakak. Kakak yang sukses harus diimbangi dengan kami yang juga harus sukses dan lain sebagainya. Kalau mungkin kami harus bahagia, ya karena kami mudah bergaul dan banyak teman. Tapi di lain sisi, kami juga memikul beban yang berat. Nah, ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di hati anak bungsu. Mungkin kamu anak bungsu juga merasakannya. Apa aja sih? Nah, yuk disimak baik-baik. Yang pertama, antara susah atau seneng ketika punya banyak barang, tapi warisan kakak semua. Sederhana banget sih, tapi kadang kesel juga. Punya banyak baju, tapi warisan semua. Kalau gak mau boros, cara itu sukses sih dan sah-sah aja. Tapi kadang menyebalkan juga ketika pengen beli baju dan malah disuruh irit, lalu dengan bijak orang tua memberi saran untuk mengenakan pakaian kakak. Gak cuma berhenti di pakaian, kadang sampai tas, sepatu, dan barang-barang lainnya. Yang kedua, masalah perilaku dan sikap kami sering dibandingkan dengan kakak. Padahal setiap anak pasti punya karakter yang berbeda. Kakak memang sosok yang baik dan patut jadi panutan adik-adiknya. Tapi semua jadi beban dan terlampau mengesalkan kalau keluarga membandingkan sikap dan perilaku kami dengan kakak. Padahal kami punya pemikiran sendiri, pertimbangan sendiri, dan ingin terbebas dari belenggu dengan dibanding-bandingkan oleh kakak. Yang ketiga, sering dibilang manja. Padahal kami sudah berusaha untuk gak selalu bergantung dengan keluarga. Kami pernah berusaha sekuat tenaga, kami juga pernah kelelahan dan mengucapkan sepatah keluhan. Tapi mirisnya, kami malah dibilang cengeng dan manja. Padahal semua keluhan itu manusiawi sekali. Kadang mereka memang gak pernah mengerti perjuangan. Walau kecil, harusnya mereka bangga. Kalau begini, semoga kami bisa memberi bukti yang lebih baik
dan lebih besar lagi di hari depan. Yang keempat, saat kami ingin mendapat kepercayaan atau sedikit tanggung jawab, orang tua malah bersikap terlalu protektif dan posesif. Karena sering dibilang manja dan dimanjakan, kami jadi merasa kurang diberi kesempatan oleh mereka untuk memperbaiki diri. Kami kadang dibilang manja. Semua yang kami lakukan pasti disusul dengan perlindungan super ketat dari sang kakak atau bahkan orang tua. Kami bisa melakukan hal-hal di luar sana sendirian, berjuang sendirian dan menikmatinya bersama kalian. Berikan kepercayaan dong. Yang kelima, apesnya ketika kakak dihadapi oleh kegagalan, kami anak bungsu secara nggak langsung dituntut harus lebih sukses darinya. Kakak yang jadi harapan pertama orang tua sekarang malah tersungkur dan mengalami nasib buruk karena kegagalan di hari tuanya. Kami sebagai anak bungsu, kami juga adalah harapan terakhir dari cita-cita orang tua terhadap anaknya. Kami harus membanggakan orang tua mewakili kakak. Sedih sih, tapi ya mau gimana lagi. Dan yang terakhir, saat ingin melangkah ke pelaminan tapi ada kakak yang belum menikah dan gak rela kalau dilangkah. Akhirnya adik yang diminta untuk mengalah. Ada hal yang paling menggerus hati dan pikiran, terutama ketika keinginan untuk menikah terbentur kakak yang malah belum kepikiran untuk menikah. Kalau kenyataan sudah berbicara demikian, kami dan pasangan hanya bisa menatap keadaan sambil terus memastikan hubungan yang kami jalani baik-baik aja. Tapi di lain sisi, kami juga menaruh rasa kasihan kenapa kakak begitu apesnya belum dapat jodoh. Mungkin di luar sana banyak yang menganggap kami punya kemudahan yang lebih melimpah. Mereka pikir anak bungsu selalu dimanja dan gak perlu usaha lebih. Gak semudah itu dong. Kami juga punya naluri untuk meraih kesuksesan sendiri dan masalah datang ketika kurangnya kepercayaan dari orang sekitar. Ya sudahlah, kami lebih suka memerangi hambatan sendiri. Walau sering menangis, kami lebih suka hidup mandiri. Percayalah. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama buat kamu anak bungsu. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.